junior junior dari Bapak Gembala di sini dan Ibu Gembala. Kami dulu satu jemaat. Kemudian saya pernah sekolah kaum muda, Bapak Gembala jadi apanya? Jadi gurunya gitu ya. Amin. Kemudian saya kuliah, kemudian kerja, kemudian berkeluarga, punya berkat, bangun rumah, punya berkat, tambah anak, punya berkat, kerja, semakin diangkat sampai bergaji 80 juta sebulan. Ya, itu karena Tuhan, bukan karena manusia seperti tadi lagu ya, manusia. Siapa yang rindu diberkati hari ini? Semua ya. Setiap orang yang datang ke rumah Tuhan pasti diberkati. Itu janji Tuhan. Selain kita beribadah di rumah, di dalam wadah-wadah persekutuan kita, kaum pria, kaum wanita, ibadah melayat, ya, terus ke penjara, mengunjungi anak yatim piatu, di situ ada berkat Tuhan. Amin. Tuhan perintahkan dari sana berkatnya. Tetapi mata air, berkat mata air yang tidak henti-hentinya datangnya rumah Tuhan. dari rumah Tuhan. Makanya jangan sia-siakan setiap hari Minggu, mau sakit pilek, mau encok-encok atau capek kali marulang dibandingi atau di luar kota, pokoknya tahan aja dulu, ya kan? Tahan aja, pokoknya usahakan datang hari Minggu, karena dari rumah Tuhan datang berkat. Amin. 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 Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 108. Mazmur 108 ayat 1 sampai 14. Puji Tuhan. Doa untuk kemenangan. Ini edisi yang kedua ya. Kalau edisi yang pertama mungkin judulnya syukur dan Doa. syukur dan doa. Kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca secara responsorial atau bergantian. Kaum laki-laki membaca ayat ganjil, kaum perempuan membaca ayat genap. Doa 1, 2, 3. Doa untuk kemenangan. Nyanyian Mazmur Daud. Kaum wanita. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermasmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gembus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara masa-masa yang datang, dan aku mau bermasmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu lebih luas daripada langit, dan kesetiaan-Mu mencapai awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Supaya selamatkan orang-orang yang Kau cintai, dan jawablah aku, supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Allah telah berfirman di tempat kudusnya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem, dan lembah Sukot hendak terkubur. Milikkulah Gilead, milikkulah Manasye. Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Moab ialah tempat pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasihku, dan karena Filistia aku bersorak-sorak. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntut aku ke Edom? Bukankah Engkau ya Allah yang telah membuang kami, dan yang tidak maju ya Allah, bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan. Sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Dia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Amin. yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berbicara tentang
dalam edisi pertama berjudul tentang syukur dan doa. Dalam edisi yang kedua, doa untuk kemenangan. Mazmur Daud ini adalah doa yang diucapkan oleh Raja Daud. Raja Daud adalah raja yang dipilih ketika Raja Saul diberhentikan dari jabatannya. Raja Saul telah menjarah, merampas hasil dari kemenangan dia. Padahal firman Tuhan berkata, jangan kau lakukan itu, katanya kan. Itulah latar belakang Raja Daud diangkat. Dia tidak taat kepada Tuhan. Dia tidak taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan berfirman bagi nabinya untuk mengangkat satu raja yang baru. Raja yang baru itu yang disebut di sini adalah Raja Daud. Berbicara tentang doa adalah komunikasi dua arah kepada Tuhan, ya, bukan satu arah. Ada kalanya kita yang percaya masih lilu, artinya masih buta. Kadang-kadang ngomong ke Tuhan, berdoa, tapi tidak kita izinkan Tuhan berdoa kepada kita. Sehingga apa? Sehingga kita tidak mendengar suaranya, apa yang menjadi kehendaknya bagi kita, saudara-saudara. Jadi, setiap orang yang sudah mengenal Tuhan harus memiliki kemampuan berdoa secara dua arah. Katakan amin. Amin. Jangan lagi satu arah. Dulu kalau kita tinggal dalam lembah kegelapan atau dalam lembah kekelaman atau dalam perbuatan-perbuatan kita yang lama atau yang membuat kita menderita itu karena dosa. Setiap kita yang sudah menang, kita tidak akan menderita lagi. Siapa yang percaya? Siapa yang percaya? Angkat tangan. Puji Tuhan. Mari kita lanjut. Hatiku siap ya Allah. Dikatakan di sini, hatiku siap ya Allah. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunkanlah hai jiwaku. Bangunkanlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Jadi sekarang doa itu lebih ke arah doa penyembah. Ya kan? Dikatakan di sini, hatiku siap ya Allah. Aku mau menyanyi. Makanya kalau kita Pantekosta, seringkali kita yang sudah lahir baru dikatakan di dalam ruang kita ada yang bernyanyi kemurahanmu lebih dari hidup, kemurahanmu lebih dari hidup. Amin. Kita yang bernyanyi seperti ini sudah menikmati hadirat Tuhan. Apalagi kita berdoa dengan nyanyian, pasti hadirat Tuhan lebih erat. Haleluya. Bangunkanlah hai jiwaku. Berarti jiwanya dalam keadaan tertidur. Roh kita bisa tertidur karena apa? Karena dosa. Karena apa lagi? Karena kesibukan kita. Karena apa? Karena pekerjaan kita yang memaksa kita. Amin. Ada yang bekerja sampai 24 jam. Pagi, siang, malam bekerja. Kalau naik laptop, naik hidup. Padahal Tuhan berkata, 1/10 dari waktu itu harus diberikan kepada Tuhan. Siapa yang memberi keterangan itu? Nabi Musa. 1/10 artinya berarti 1/10, 2,4 jam harus kita sediakan untuk Tuhan. Baik gerejanya dalam bentuk fisik seperti ini maupun gereja Tuhan Anda dan saya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Siapa yang sanggup berdoa 2,4 jam satu hari? Berarti siung semua kan? Untuk pesta, yang itu? Untuk pesta, dan ini? Untuk itu dia, marbola. Apalagi kan anak kosong, yang itu? Marbola. Saya sekolah marbola. Baru sih. Karejo, alanya, Padahal
berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahkannya. Jadi artinya ketika kita mencari Tuhan, Tuhan sudah memerintahkan berkat itu. Jadi mulai besok pagi datang bangun kepada Tuhan, berdoa. Kalau tidak bisa jangan Pak alani bertiga-tiga itu berdoa, mana itu baca oras. Dong saya bertiga-tiga mulai tu jauh. Baik waktu tersendiri tu Tuhan. Waktu tersendiri tu Tuhan ini pangido. Molo arong terkait pelayanan di son, di mimbar on, ikon arong may mana 2,4 cok sedari mertangin tu Tuhan. Asa arong hadirat Tuhan. Ketika kita menaikkan ucapan syukur kita, ketika kita menyembah Dia, semua dipenuhkan dengan hadirat Tuhan. Semua dibersihkan, semua disucikan. Dari perilaku kita yang jahat di mata Tuhan, Tuhan tegur dengan lembut melalui apa? Firman-Nya yang ada dalam nyanyian kita. Bahkan dikuatkan, bahkan diberkati, bukan hanya dibersihkan, dikuatkan dan diberkati. Puji Tuhan. Kemudian kita melihat, kemudian bilang, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Berarti ada alat-alat musik. Firman Tuhan hari ini tidak satu kebetulan, ya. Adik apa namanya? Ya, adik Salom. Dia sendiri, tidak ada yang menopang. Bayangkan, sendiri dia, ya kan? Kita harus menopangnya dengan bapak-bapak tadi, kaum muda tadi, dengan gitar, drum, apa lagi tadi satu lagi, bass, ya. Harus ditopang supaya apa? Dia sembari dia berdoa, yang lain juga ketika dia lengah, dia ditopang lagi, saling menopang. Jadi di sini peperangan rohani terjadi. Itu sebabnya ketika kita menaikkan pujian penyembahan kita semua, saya rasa seluruh umat yang ada di sini, umat Tuhan yang ada di sini, pengen merasakan hadirat Tuhan, iya kan? Iya kan? Supaya apa? Kita diberkati karena dari hadirat Tuhan itu berkat Tuhan diperintahkan. Kemudian aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu lebih luas daripada langit dan kesetiaan-Mu menjangkau awan ke awan. Biarlah Engkau ditinggikan mengatasi langit ya Allah, dan kemuliaan-Mu di seluruh bumi. Selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu dan jawablah aku, supaya terluput dari orang-orang yang Kau cintai. Berarti berbicara tentang keselamatan. Kalau ada di sini memiliki lawan itu bukan manusia, ya. Lawan kita itu adalah iblis. Jangan nanti berbeda marga si A, marga si B, guru si A, guru si B. Mulama ajar berbeda itu. Ini adalah nol berbeda. Makanan lucu melalui ama berbeda. Tertinggal rumah. Kenapa naik do tidak tuh? Yang ini ikon ini nomor berbeda. Alani ada ini nomor berbeda. Alani sibolis sudah main. Ini nomor berbeda. Alani auro nato biasa ini. Tapi itu nggak benar juga. Maksudku jangan sampai ada ama berbeda ini. Gentleman lah, iya kan? Yang paling parahnya dulu saya di Jakarta, ya kan? Gentleman kayak gini kan? Firman Tuhan katakan tampar pipimu sebelah kiri, berikan pipi sebelah kanan, katanya. Saya ditampar sebelah kiri, saya kasih pipi kanan, ditampar juga. Yang ketiga kan, roh Tuhan datang padaku kan, ya kan? Awak di Jakarta kan, kemana mengadu kan? Biasanya sama-sama orang Batak kan, masa baru beli? Main lah kami kan? Dia katanya taekwondo, sabuk hitam. Aku nggak ada, cuman roh Tuhan yang hinggap tiba-tiba nih, main betul. Kalau nggak memang udah bayangkan lah kan? Aku dipukul nggak kurasa lagi. Kok kejar dia kan? Kok kejar sini kalau bilang kan? Baru sebelum mana yang coba kan? Wajar mah sampai istilahnya kalau gue macam
ada yang berdosa bebas kan, tiba-tiba menolak. Itu pun sebenarnya nggak benar, tapi di masa-masa pemerintahan raja-raja dalam perjanjian lama, habis itu. Jangan kasih ampunin, jangan, ajar. Itu firman Tuhan, mau lapor. Ada zaman soalnya narong bebek perangan. Mau rope, ini nasorong do firman Tuhan. Soalnya Israel ini dokon, mata ganti mata. Nah ibarat lo kan. Juga di mana mengasihi dan nalau bayo betamani itu jadi nasional ini kan. Karena nama rubut dua lagi. Tanah kekuasaan alani perintah Tuhan. Alea satu kejadian Abraham meninggalkan keluarganya, sanak saudaranya. Dia pergi dituntut Tuhan. Ada tanah dikasih Tuhan. Demikian juga kita. Jangan berbeda gara-gara tanah. Kami tanah nenek moyang kami dibeli, diambil, ya kan? Tapi ayah saya punya iman, alim mai dua lagi kata. Tapi diperintahkan berkat yang luar biasa, bahkan 10, bahkan 20 kali lipat daripada yang diminta. Asal kita berharap kepada Tuhan. Jadi jangan mau berantem gara-gara roti, gara-gara berkat, jangan mau. Untuk apa? Karena itu yang menghalangi kelimpahan. Makanya Tuhan tidak mau dari ama-ama sama ini 5 roti dan 2 itu. Ama-ama kan orang bertumbuh, ini orang berbeda, yang itu. Sendiri itu di jalan 5 roti dan 2 ikan. Iya kan? Itulah anak-anak kalau kenapa? Anak-anak kalau berkenaan hari ini, besok dia udah berkawan. Iya kan? Kalau kita perhatikan, aku capek aku nih anakku. Betul nggak? Kelas 1 sampai kelas 6. Orang lain coba betul sekolah. Tapi lawannya itu aja. Berkelahi hari ini kan, panggil surat panggilan, das gitu kan. Nah, dipanggil kan. Pi, apa nih? Dipanggil, ada surat panggilan. Berbeda ya, bertubuh katanya. Agak awak dari kelas 1 sampai kelas 6 belum pernah berkelahi kayak gini. Nama kau kan, sekarang gara-gara handphone ini luar biasa, gara-gara berdoa sekarang ini luar biasa. Tetapi kita hanya berdoa. Sekarang anak-anak di sekolah itu banyak mereka itu yang tidak digembalakan. Tapi kalau saya kan yang mempengaruhi anak kita, dia pun manusia juga kan, main orang itu dipanggil kan, singkat cerita. Agak dalam hati awak, kayak mana yang pikiranmu kan? Akhirnya apa? Akhirnya saya semakin giat berdoa, semakin giat berarti gak cukup 1 jam, ya kan? Naikkan lagi. Kalau ada lagi berbeda yang kota keluarga kamu dengar gini, satu keluarga kita, berarti kurang berdoa lagi aku. Naikkan lagi. Sekarang puji Tuhan, saya 2 kali sehari berdoa, pagi malam. Supaya apa? Kita digembalakan. Contohnya ini Bapak Gembala ini gak kelihatan dia berdoa. Tapi kalau saudara dalam keadaan tenang, damai mencari rezeki, itu berarti saudara digembalakan dengan benar. Ya. Apalagi persekutuan doa, hadiri. Tapi karena Bapak Gembala juga sibuk, makanya dia berdoa apa? Rasul apa? Murid-murid 12, hari ini mungkin 2 yang mengawal dia. Tambah lagi 4, tambah lagi 6. Kalau semakin lagi banyak peperangan, berarti tambah lagi pasukan. Beda sama siapa sih? Si Gideon. Gideon ada lawannya 25.000. Dia ada lawannya 15.000. Dia minta 25.000. Tapi kata Tuhan, boleh nama 25.000. Anani Amri, anani Gogomli katanya. Dia tak punya itu kata. Berbicara tentang kemenangan dan alani gogo. Alani Tuhan beserta dengan kita. Makanya dia bilang sampai dia di satu pinggir sungai, siapa yang minum pertama dia harus pulang katanya. Berarti itu tanda yang kuat secara roh, secara rohani. Itu berbicara tentang puasa, berbicara tentang hubungannya dengan Tuhan. Siapa yang lebih dekat dengan Tuhan, itulah yang dipilih. Tinggallah 300 orang melawan 15.000. Siapa yang bisa dikasih orang melawan 15.000?
Secara manusia tidak masuk akal. Tetapi roh Tuhan, hanya Tuhan suruh mereka melakukan sesuatu, kabur. Marmarian sudah. Itu makanya nyanyi naikkan ukupan kita di pagi hari. Datang persekutuan doa. Misalnya ada sini besok pagi, besok malam, hadir. Percaya Tuhan akan menggembalakan keluarga-keluargamu, saudara-saudaramu. Bahkan berkat-berkat Tuhan, kita hanya duduk di sini. Tiba-tiba ada yang kesana. Baca apa? Satuan katanya. Tiba-tiba satuan. Ada yang mau larang satuan? Baik, sepersepuluh tujuh di Tuhan. Asal ini yang musim 2 ton, ini yang musim 4 ton, ini yang musim 8 ton. Lihat tuh, bahasa asal diikat. Hati tidak diikat, tetap takut akan Tuhan. Maka besok-besok siapa yang menikmati apa ini penderitaan ini, itu karena dosa. Mari kita baca di Jefanya ya. Jefanya. Ada yang bisa membaca? Jefanya 2 ayat 1 sampai 3. Seruan untuk bertobat. Berkumpullah dan berhimpunlah, hai bangsa yang tak tahu malu. Sebelumnya muncul penentuan atasmu, hari yang berlalu seperti sekam. Sebelum murka Tuhan yang menyala-nyala datang atasmu, sebelum hari kemurkaan Tuhan datang atasmu, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin saja kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Artinya, dikatakan di sini mereka dalam keadaan berdosa. Itu makanya harus ada seruan untuk bertobat. Tanpa pertobatan, Tuhan tidak akan mendengar suara kita. Carilah Tuhan, hai semua yang rendah hati. Orang yang rendah hati identik dengan orang yang suka berdoa. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku, sebab aku rendah hati. Dia Tuhan, tapi masih mau berdoa. Jam-jam doanya pun kadang-kadang di atas jam kita. Katakanlah jam kita 1 jam. Dia mungkin di atas, pokoknya lebih kuatlah doanya. Kenapa aku bilang? Sampai dia seperti darah-darah, tetes-tetes darah itu berarti hubungannya dengan Allah pencipta sudah dekat sekali. Maka setiap kita harus rendah hati dan melakukan hukumnya. Hukumnya apa? Tadi, kalau kita ingin menang di dalam Tuhan, salah satu apa? Mentaati perintah Tuhan. Kedua apa? Mentaati ketetapan Tuhan. Yang ketiga apa? Mentaati peraturan Tuhan. Beribadah katanya beribadah. Masuk katanya kaum muda masuk. Masuk katanya sekolah minggu masuk. Masuk katanya kaum muda kaum pria masuk. Di situ ada 2 orang-orang benar. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Di situ hadir Tuhan. Kemudian kita akan membaca lagi yang siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Edom ini berbicara tentang suatu wilayah, ya, suatu wilayah yang karena dosa-dosanya mengakibatkan penderitaan. Seperti tadi yang saya bilang, penderitaan itu disebutkan oleh karena kita berdosa. Maka kita harus bertobat, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu makanya dibilang, ada firman Tuhan katakan, cari dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya ketambahkan kepadamu. Kenapa Sodom dan Gomora ingin dimusnahkan? Karena di sana tidak ada orang benar. Abraham bilang, "Arong 20, arong 50, arong 40, arong 30, arong 20, arong 10 benar." Berarti orang silot do keluarga nah benar dia dapat Tuhan. Dan mungkin alami silot gak bilang jadi firman Tuhan. Makanya yokon mau arong do uselamat do lagi katanya. Beda sama Niniwe, kasus Niniwe. Di Niniwe semua diselamatkan. Karena apa? Satu orang yang bernama Yunus
bisa memenangkan 300.000 jiwa. Hanya dia keliling, bertobatlah. Satu orang sekali khotbah, ya kan? Bertobatlah. Itu aja khotbahnya. Gak ada tentang keselamatan, tentang Kristus, tentang Yesus. Orang itu bertobat ya, selamat dalam arti bukan hanya kita ke surga loh. Selamat kita di sini, di bumi ini. Ada banyak sekarang yang meninggal. Mari kita baca dalam Bilangan 21 ya. Bilangan 21 tentang ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Terberau untuk mengelilingi tanah Edom, ya. Bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami muak dengan makanan hambar ini, katanya. Bersungut-sungut mereka. Lalu Tuhan mendatangkan ular-ular gedung ke tengah-tengah bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Dalam keadaan berdosa mereka bersungut-sungut. Pertama, melawan Tuhan artinya tidak bertobat, melawan utusan Tuhan, melawan gembala, melawan penginjil, melawan rasul-rasul, melawan pengajar-pengajar, melawan nabi-nabi. Jangan dilawan nabi Tuhan, jangan dilawan hamba Tuhan, jangan dilawan rasul Tuhan, jangan dilawan penginjil Tuhan, agar kita tidak mati. Terlebih melawan Tuhan. Dikatakan apa solusinya? Kemudian bangsa itu datang kepada Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Menyesallah mereka, seperti berseru-seru. 3 kali dia berseru dalam jemaahnya. Sebelum. Coba baca dari jemaahnya dulu. Nanti belajar di rumahnya. Dia 3 kali mengatakan sebelum. Kalau Petrus kan 3 kali dia bilang Tuhan sama dia. Apakah kau mengasihi aku Petrus? Iya Tuhan, karena itu pertama kali dia bilang ya Tuhan. Di situ Tuhan tahu dia belum mengasihi Tuhan Yesus. Demikian juga yang kedua, Yesus tahu bahwa dia belum mengasihi Tuhan. Yang ketiga, dibilang menangislah di situ Petrus. Lalu dia bilang, aku mengasihi kau. Ini juga kayak gitu. Seruan untuk bertobat, bertobat biar katanya. Hari Minggu lah katanya. Tapi diulang musim lagi. Minggu depan datang lagi. Tak bisa lagi berdoa, tak bisa lagi menyembah Tuhan. Karena apa? Karena dosa. Datang lagi dia. Sebelum. Pokoknya sampai 3 kali saudara yang bilang saya sudah bertobat. Baru saudara insaf. Ketika saudara insaf, teguhkanlah saudara agar dia semakin kuat lagi. Berdoalah kepada Tuhan supaya ular-ular itu disingkirkannya dari kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular kedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Setiap orang yang dipagut tetapi melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Jika seorang dipagut ular tetapi memandang kepada ular tembaga itu, maka ia tetap hidup. Ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang kuasa Tuhan yang dikerjakan melalui nabinya Musa. Kuasa Roh Kudus, ya. Kuasa Roh Kudus, ya. Kuasa Tuhan Yesus. Ini saya yakin ini kuasa Tuhan Yesus. Kalau merpati kuasa Roh Kudus. Ular itu kalau kita lihat dulu ada sebelum pembebasan bangsa Israel dari bangsa Mesir, kan ada ular itu, ular yang menakut-nakuti. Setan itu, pokoknya kalau saudara sedang ditakut-takuti, itu setan itu, betul. Itu setan itu. Dengan apa kita mengaltuk? Dengan apa kita mengalahkannya? Dengan kuasa Yesus. Makanya kita harus lahir baru. Dikatakan di sini, jika seorang dipagut ular, artinya siapa yang Roh Kudus, siapa yang
sudah mengenal Tuhan dan melihat Tuhan itu hidup bagi dia, dia tetap hidup. Itu makanya Yesus tersalib bagi kita. Dia tersalib bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita supaya kita hidup. Siapa yang di sini imannya sudah diampuni ketika pulang dari sini, maka dia sudah hidup. Amin. Dalam Efesus 6, coba kita baca Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Efesus. Ada yang bisa baca? Efesus 6 ayat 12. Karena berjuang kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Terus sampai ke topeng keselamatan ayat berapa? Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikan tingkatan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Amin. Kakimu berpasukan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Haleluya. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Dan kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagai mana seharusnya aku berbicara. Baik. Firman Tuhan, pokoknya kita harus melawan iblis lah pokoknya dengan perlengkapan tadi. Belajar nanti di rumah ya. Pelajari ini di rumah, renungkan supaya kita kuat melawan iblis. Jangan bilang kita melawan, kita nggak lawan, harus kita lawan. Minimal ada kata keluar darah Yesus. Ada orang sekarang banyak yang mati. Ya, kemarin saya baru melayat mati. Saya tahu dia dalam perilakunya sehari-hari belum bertobat karena tua ina. Pokoknya setan sekarang sedang gencar-gencarnya agar bisnisnya laku, jualannya laku. Pokoknya nggak tahu dia pakai Tuhan Yesus, nggak tahu dia memakai kuasa Roh Kudus, makanya dia pakai itu. Kadang-kadang tentara-tentara lah, mereka itu dalam jumlah besar loh sekarang. Karena seluruh dunia sekarang lagi kuasa setan itu lagi jumlah besar. Kalau kita nggak kuat berdoa, betul kita akan jatuh. Jatuh artinya apa? Kalah. Ketika kita kalah, maka kita kena penyakit itu dan kita mati. Saya tidak pernah menakuti ya. Makanya dikatakan di sini ayat 14, dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Dia sendiri akan menginjak-injak lawan kita. Lawan kita di sini adalah iblis dan pengikut-pengikutnya. Jangan kira-kira berbeda ini. Jangan buta. Di situ ada iblis. Jangan lihat itu saudaramu itu saudaramu karena dia orang Israel kan, orang Barat kan. Itu karena belum dia ditebus, menangkan jiwa itu. Pokoknya harus kita lawan, diinjak-injak dengan apa? Perlengkapan rohani tadi, Efesus 6 tadi. Maka dengan kita bisa melawan iblis itu, maka berkat-berkat Tuhan, karena iblis itu membawa kehancuran. Dia membunuh, mencuri, membinasakan segala apa yang kita punya. Kalau grafik berkat kita seperti ini turun dia, berarti ada kuasa iblis. Contohnya ada yang mencontoh produk saudara, ada yang mencontoh bisnis saudara, dikopikan, dikopi pastekan gitu. Itu adalah iblis. Macam KFC ya, ada lagi apanya, CFC. Tapi setiap orang yang udah ditebus, berkat Tuhan tidak akan tertukar. Makanya harus hadir di rumah Tuhan, harus hadir di dalam jam-jam doa, harus hadir dalam persekutuan doa, supaya berkat-berkat saudara tidak diambil oleh iblis.
Nanti disalahkan pula Bapak Gembala kan? Padahal Bapak Gembala mungkin sudah menabur firman dari sini. Kita yang harus merenungkannya siang dan malam. Di dalam Mazmur 1 dikatakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Saya tidak akan memanjangkan khotbah ini. Biarlah